Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi, video ini merupakan video part yang ketiga, sambungan dari pembahasan kita distribusi sampling dengan R. Jadi, video part 1 part 2-nya teman-teman bisa nonton, bisa akses di www.startkomat.com. Teman-teman menuju pada bagian ini, bagian distribusi sampling. Jadi bahannya nanti yang ketiga bakal saya letak di sini. Oke, nah pada contoh yang ketiga ini, kita bakal ngambil kasus dari buku, ini dia, Probability and Statistics. Ya, ini sebenarnya buku ini bagus ya, berisi banyak soal-soal plus pembahasannya, jawabannya. Jadi ditulis oleh Murray, Spiegel, John Schiller, sama R. Alu Srinivasan. Jadi contoh soalnya mengenai mengenai sampling teori. Kita langsung aja ke soal. Nah, ini dia. Jadi soalnya itu ini ya. Soal 5.1. Kita bakal jawab secara bersama-sama. Jadi dalam soal tersebut kita nanti akan kita coba menghitung rata-rata sama varians populasinya. Kemudian kita akan menghitung rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Kita akan menghitung rata-rata dari distribusi sampling varians. Kemudian kita akan menunjukkan bahwasannya statistik rata-rata itu merupakan estimator tak bias, ya, unbiased estimator dari rata-rata populasinya. Begitu juga statistik varians merupakan estimator tak bias dari varians populasinya. Kemudian nanti kenapa sih beberapa statistikawan lebih menggunakan N-1 daripada rumus N pada denominator rumus varians? Kita langsung aja ke contoh soal dan kita jawab secara bersama-sama. Jadi, ada contoh soal seperti ini. Ini dia. Jadi, suatu populasi, soal 51 ya, 5.1. Jadi suatu populasi terdiri dari 5 angka. Angkanya 2, 3, 6, 8, sama 11. Jadi ini contoh aja, contoh soal. Jadi suatu populasi hanya ada 5 elemen atau 5 angka. Angkanya 2, 3, 6, 8, sama 11. Oke, itu populasinya. Perhatikan bahwa dari kelima anggota populasi ini akan diambil 2 sampel, ya, di mana diambil tanpa pengembalian, ya, tanpa pengembalian. Oke, kemudian di sini, di sini kan consider all possible samples of size 2. Jadi sampelnya diambil sebanyak 2, which can be drawn with replacement. Oh, dengan pengembalian, sorry. With replacement artinya dengan pengembalian. Jadi misalkan seperti ini. Bisa aja kita dalam populasi itu kan ada 5 angka. Pertama kita ambil 1. Dapat angka 3. Kita balikkan lagi. Ambil sekali lagi. Bisa aja terambil 3 lagi. Maka 3, 3. Oke, kemudian kita ambil lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita ambil. Misalkan kita ambil. Dapat 6. Oke, dikembalikan lagi ya. Kita ambil. Wah, dapat 6 lagi. 6, 6. Jadi, kemungkinan sampelnya itu, nah ini dia. Nih, bisa 2, 2. Artinya pengambilan pertama dia dapat 2. Pengambilan kedua dia dapat 2. Nah, bisa aja pengambilan pertama dia dapat 2. Pengambilan kedua dapat 3. Ya, gitu ya. Ini kan 2, 3. Bisa aja pengambilan pertama dapat 2. Pengambilan kedua dapat 6. Atau bisa aja pengambilan pertama dapat 6, pengambilan kedua dapat 2. Nah, jadi semua kemungkinan sampelnya itu ada 25. Ada 25. 1, ya ada 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya 25. Hitung sendiri deh, semuanya ada 5 pokoknya. Jadi kesimpulannya ada 25
kemungkinan sampel yang dapat terambil. Oke. Ini. Nah, selanjutnya saya buat seperti ini. Ini sampel yang pertama, itu kan. Ini yang kedua, gitu. Saya buat berjejer seperti ini. Ini mau saya hapus dulu aja. Ini clear content. Ini saya hapus dulu. Oke, ini clear content. Biar mudah. Clear content. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, jadi semuanya ada, jadi seluruh kemungkinan sampelnya ada 25. 1, 2, 3, 4, 5. Dikali 5 harus 25. Nah, selanjutnya kita jawab soal nomor 1. Hitung rata-rata populasi. Hitung varians populasi. Oke, kalau kita mau menghitung rata-ratanya berarti 2 ditambah 3, tambah 6, tambah 8, tambah 11 dibagi 5. Ya udah, tinggal kita pakai Excel, maka dapatlah jawaban rata-rata populasinya 6. Nah, kita hitung varians populasinya. Kalau di Excel, kalau menggunakan apa? Menggunakan rumusnya seperti ini. Kalau kita mau menghitung varians, di sini aja deh. Jadi varians populasi itu dilambangkan seperti ini. Mana ya? Sigma. Sigma kuadrat. Nah, ini varians populasi rumusnya. Di sini N-nya. Rumusnya itu untuk populasi berarti buka kurung datanya 2. 2 dikurang rata-ratanya berapa? 6. 6. Kemudian kuadrat. Tambah. Kemudian 3 ya. 3 dikurang 6 kuadrat. Ini rumus menghitung varians ya, varians populasi. Kemudian lanjut lagi sampai 11 langsung aja. Ini kita buat seperti ini, titik sampai di sini 11 kurang 6. 6 ini apa? 6 ini rata-ratanya. Kemudian kuadrat. N-nya berapa? N-nya itu kan 5. Jadi kita copy seperti ini. Di sini ya. Berarti sini 5. Karena jumlah datanya ada 5. Maka kalau kita hitung dapatlah varians populasinya. Kita pakai Excel aja. Kalau di Excel var yang ada P-nya, populasi. Dapatlah nilainya 10,8. Oke, 10,8. 10,8. Oke, akhirnya kita sudah menghitung, jadi sudah clear ya. Jadi di sini untuk soal nomor 1 sudah terjawab. Soal nomor 1 kita tahu rata-rata populasinya kita lambangkan dengan mu. Rata-rata populasinya itu sama dengan 6. Sementara varians populasinya 10,8. Oke, sekarang kita mau ngejawab soal nomor 2. Hitung rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Berarti ini yang bakal dicari tuh lambangnya seperti ini. Rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Nah, tunggu, ininya ada satu aja. Nah, ini dia. Jadi yang bakal kita hitung ini. Ini sekarang soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2. Kok sial? Nah, kita bakal mencari ini. Nah, ini dia. Rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Tadi kita sudah mendaftarkan, menyatakan tiap-tiap sampelnya ada 25. Ini sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga. Sekarang kita hitung. Sampel pertama rata-ratanya berapa? Kita hitung aja pakai rumus average. Ini rata-ratanya kita hitung. Oke. Nah, ini sampel pertama. Kita tarik aja sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Berarti 6,5 itu dari mana? Dari ini 11 tambah 2, 13 dibagi 2, 6,5. Ini ya. Kita hitung lagi rata-rata untuk yang ini. Oke. Oke, kita tarik ke bawah. Kemudian kita hitung rata-ratanya yang ini. Oke. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian kita hitung rata-ratanya yang ini juga. Ini kita hitung. Tarik ke bawah. Kemudian kita hitung rata-ratanya yang ini. Ini kita hitung ya. Tarik ke bawah. Nah, kita sudah menghitung rata-rata dari 25 kemungkinan sampel tersebut.
2 ini untuk rata-rata yang ini. 2,5 untuk rata-rata yang ini. 11 untuk rata-rata yang ini. Ini sama seperti yang ini. Nah kan, ini ada correspondence sample means ada 2, 2,5, 4. Sama nggak? Sama, 2, 2,5, 4. Selanjutnya, kita hitunglah rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Ya udah, tinggal sama dengan average. Ini kita hitung rata-ratanya, semuanya kita hitung rata-ratanya. Tek, dapatlah dia jawabannya 6. Jadi kita sudah dapat rata-rata dari distribusi sampling rata-ratanya 6. Jadi kalau kita mau nyatakan seperti ini, sama dengan kita mulai dari sini, misalkan 2, kita buat ya, tambah 2,5, tuh kan, 5 tambah 4, oke, tambah 5, gitu kan, tambah 6,5, tambah 2,5, kan capek kan, 5, titik lah, sampai mana? Sampai 11, gitu kan, 11, dibagi berapa? Jumlahnya semua ada 25, dibagi 25. Jawabannya berapa? 6. Nah, sekarang kita sudah dapat rata-rata dari distribusi sampling rata-ratanya. Mudah kan? Oke. Kita lanjut soal yang nomor 3. Hitung rata-rata dari distribusi sampling variance. Nah, rata-rata dari distribusi sampling variance. Logonya seperti ini dia. Rata-rata dari distribusi sampling variance. Nah, ini dia, variance seperti ini dia. Ada S dia. Ya. Nah, sekarang kita bakal jawab soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal 3. Ingat, rumus variance ya untuk ini misalnya untuk kasus sampel ya, seperti ini dia. Rumusnya itu rumus variance-nya untuk sampel ya. Ini X1 misalkan dikurang rata-ratanya. Ya, simbol rata-rata. Nah, ini. Itu kan? Kuadrat misalkan. Oke, tambah ini X yang kedua. Ya. Nah, kemudian N jumlah sampelnya. Gitu kan? Nah, kita ingat tadi kan kenapa saya buat hanya sampai 2? Karena kan sampelnya kan diambil 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Itu maksudnya. Jadi N-nya 2. Nah, kita bisa menggunakan, jadi untuk menghitung varian sampel, kita bisa menggunakan rumus ini. Atau kita bisa menggunakan rumus yang ini. Rumus variance yang sudah dikoreksi. Kita buat aja tanda bintang. Ini sudah dikoreksi. Di sini kita buat bukan N, tapi dia N kurang 1. Mana yang kita pakai untuk menghitung varian sampel, yang atas atau yang bawah? Nah, nanti kita bakal tahu ternyata ternyata ini dia statementnya. Para statistikawan lebih menggunakan N kurang 1 ketimbang N pada rumus variance-nya. Bisa aja pakai ini, tapi para statistikawan lebih milih gunakan yang N kurang 1. Kenapa? Nanti bakal tahu. Kita hitung dulu varian sampelnya menggunakan yang N dulu. Ya, kalau kita gunakan yang N, jadi ini rumus, ini varian setiap sampel, rumus sampel. Atau sampel itu N kurang 1. Kita gunakan rumus yang N kurang 1 dulu. Jadi, kita hitung di sini sama dengan var, kita pakai yang ini. Var yang ini yang dibagi N kurang 1. Kita hitung variance-nya yang pertama. Tuh kan? Kemudian kita hitung variance yang kedua. Ini kita pakai yang rumus N kurang 1 dulu ya. Ini dia. Kemudian ini var yang ketiga. Ini yang ini. Oke. Ini kita hitung yang ini. Oke. Terus kita hitung. Ini dia. Ini yang ini. Oke, tinggal kita tarik. 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nilai. Jadi, ini, data ini, varian sampelnya ini. Yang ini, varian sampelnya yang ini. Yang ini, varian sampelnya yang ini. Variance ini menggunakan rumus yang mana? Rumus yang ini. Yang N kurang 1. Ya.
ada S bintangnya. Oke, variance corrected variance. Bisa juga kita sekarang coba hitung rumus yang n yang pakai n, yang dibagi n. Kita hitung sama dengan var, ini namanya var P, populasi. Nah, ini kita hitung yang ini 1 gitu kan. Dapatlah dia. Ini yang ini yang kedua. Kita hitung lagi. Kemudian yang ini yang ketiga. Oke, yang ketiga. Kemudian yang ini yang keempat, gitu kan? Yang keempat, ini kok var P, ya. Yang keempat kita hitung. Ini yang kelima kita hitung lagi. Oke, yang ini dia. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama-sama mencari variance ya, variance dari tiap-tiap sampel ini. Cuman yang ini variance-nya menggunakan n-1, variance yang ini menggunakan denominatornya atau di bawahnya dibagi dengan n. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita lebih milih n-1 daripada n? Itu dia. Untuk mengetahui itu, kita cari dulu rata-rata dari distribusi sampling variance. Kita cari rata-ratanya sama dengan, jadi kan kita sudah hitung variance tiap sampel. Jadi kita ini soal nomor berapa ya? Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Jadi kita mau hitung rata-rata, logonya rata-rata dari distribusi sampling variance. Oke, variance ini untuk yang ini kasusnya untuk yang dibagi n ya. Berarti kita ambil yang ini dulu. Nah, yang ini 0 tambah 0,25, 0 ditambah 0,25 tambah ini 4 tambah 9 tambah 4 tambah 9 tambah 20,25 tambah 0,25 tambah 20,25 tambah di sini 0,25. Terus sampai berapa? Sampai sini. Sampai 0 ya, sampai 0. Dibagi berapa? Dibagi 25 ya. Ini kan rata-ratanya dibagi 25. Jawabannya berapa? Tinggal kita hitung pakai ini Excel. Sama dengan average. Nilainya adalah kita hitung. Jawabannya 5,4. Kita buat di sini. 5,4. Jadi rata-rata distribusi sampling variance-nya 5,4. Sekarang kita hitung yang ini. Rata-rata distribusi sampling tapi variance-nya terkoreksi pakai rumus yang apa? Rumus yang n-1 ya. Kita hapus dulu. Sama-sama dibagi 25, berarti kita ngambil yang mana? Kita ini tetap 25, kita ambil yang ini, yang pakai n-1 ini. 0 tambah 0,5 tambah 8, kita hitung. 0 tambah 0,5 tambah 8 tambah 18 tambah 40,5, 18 tambah 40,5 tambah berapa lagi? Tambah 0,5 tambah 0, itu kan tambah 0,5 tambah 0 sampai tambah ujungnya tambah 0. Berapa jawabannya? Oke, ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu jawabannya. Kita hitung rata-ratanya sama dengan average. Maka kita peroleh rata-ratanya di sini 10,8. Oke, 10,8. Jadi, rata-rata dari distribusi sampling variance yang terkoreksi itu maksudnya kita menggunakan denominatornya n-1. Jawabannya 10,8. Nah, kita sekarang bakal ngejawab yang ini. Kita mau langsung ngejawab yang ini. Yang nomor 6. Mengapa pada beberapa statistikawan lebih menggunakan n-1 dibandingkan n? Kenapa? Tahu nggak? Karena, coba kita lihat. Di sini, kan kita sudah menghitung ini ya. Kita sudah menghitung rata-rata distribusi sampling variance sama rata-rata distribusi sampling variance yang terkoreksi. Coba lihat nilai variance populasinya. Nah, berapa nilai variance populasinya? Kita sudah hitung variance populasinya di sini 10,8. Kita gunakan rumus sama dengan variance populasinya di sini. Jawabannya 10,8. Oke. Jadi 10,8.
Jadi, varians populasi itu kan simbolnya seperti ini. Ini ada kuadratnya ya. Nah, ini kuadrat ya. Kalau S saja standar deviasi. Jadi di sini S kuadrat, kemudian ada bintangnya, terkoreksi lah gitu. Seperti itulah kira-kira logonya ya. Terkoreksi. Ini kuadrat. Oke, ini kuadrat. Ini ada terkoreksinya. Tunggu ya. Ini terkoreksi. Nah, ini. Ini S kuadrat ada bintangnya. Ya, terkoreksi lah gitu pokoknya. S kuadrat terkoreksi. Oke. Seperti itulah misalkan notasinya. Kalau di sini tertulis dia, kalau kita lihat mana ya istilah. Nah, ini dia. Ada ininya, ada topinya. Topi seperti itu ya. Ini terkoreksi dia. Oke, corrected variance. Simbolnya seperti ini. Ya udah, kita ikutin aja simbolnya, variance untuk terkoreksi. Kita bakal ngikut simbolnya seperti ini. Jadi ada topinya. Ada topi. Topinya itu di ini ya, ini topinya S gitu kan. Kemudian ada bintangnya. Ada kuadratnya, sorry. Buat simbolnya agak susah ya. Nah, seperti ini kan. Coba kita lihat. S. Oh, ya. Saya hapus dulu aja deh. Oke, di sini simbolnya ada S, topi. Topinya dulu dibuat, ada S, kemudian kuadrat. Nah, itu dia. Ini varians terkoreksi ya. Jadi di sini ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Nah, ini dia. Oke. Jadi kita lihat varians populasinya kita sudah hitung pakai Excel nih, 10,8. Ternyata varians populasinya simbolnya mana dia? Ini dia. Nilainya itu tidak sama dengan simbol tidak sama dengan nilai ini. Nggak sama kan? Berapa nilainya? Yang varians populasinya 10,8. Ya kan? Kan dia nggak sama dengan rata-rata distribusi sampling dari variansnya 5,4. Tapi ternyata varians populasinya itu akan sama nilainya dengan varians yang distribusi sampling dari varians yang terkoreksi. Nah, sama dia. Nilainya. Berapa nilainya? Yang populasinya ini 10,8. Yang ini distribusi sampling dari varians yang menggunakan rumus terkoreksi 10,8. Sama. Itulah kenapa rumus varian sampel, rumusnya itu N-1. Nah, dia pakai untuk yang sampel N-1. Nggak menggunakan yang N. Kenapa? Karena ketika menggunakan rumusnya N-1, statistik variansnya itu, varians terkoreksinya, itu sama dengan standar varians dari populasinya. Artinya merupakan estimator tak bias. Jadi jawabannya apa? Jadi jawabannya kenapa menggunakan N-1? Karena alasannya ini, karena alasannya adalah distribusi sampling dari varians terkoreksi. Nah, distribusi rata-rata, jawaban karena rata-rata dari distribusi sampling varians terkoreksi ini kan, ya, sama dengan nilai varians populasinya. Itulah dia alasannya kenapa menggunakan N-1, karena alasannya rata-rata dari distribusi sampling variansnya, rata-rata dari distribusi sampling varians terkoreksi sama dengan nilai varians populasinya. Nah, ini dia jawabannya. Tenet, warna ini. Artinya apa? Artinya
statistik varians terkoreksi yang menggunakan rumus koreksi merupakan estimator tak bias. Nah, itu dia unbiased ya, unbiased estimator ya dari apa? Dari varians populasinya. Itu dia. Oke, statistik varians terkoreksi merupakan estimator tak bias dari varians populasinya. Kita bisa lihat di sini, di buku ini dijelasin juga. Ini kan, why corrected variance for sample is often, nah ini dia. Karena dia sama dia. Ini dia. Oke, sekarang, nah ternyata kita juga tahu bahwa rata-rata dari distribusi sampling rata-rata, itu kan, sama dengan rata-rata populasinya. Ya kan? Yang ini, yang sebelumnya. Nah, ini kan rata-rata, ini dia. Jadi, ini kan nilainya 6 ya. Ini kan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata 6. Rata-rata populasinya juga 6. Jadi rata-rata dari distribusi sampling rata-rata sama dengan rata-rata populasinya. Lambangnya mu. Mu mana dia? Nih. Nah, ya kan sama. Jadi rata-rata sampel ya, rata sampel merupakan estimator tak bias dari rata-rata populasi. Oke, udah paham ya maksudnya. Jadi kalau dia sama kan, maka dia merupakan estimator tak bias. Teman-teman bisa baca pembuktian secara matematikanya itu di sini. Nah, ini dia. Ini pembuktian secara matematikanya. Tuh ya, seperti ini dia. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.